Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Baik, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan tentang ringkasan materi yang kelima, yaitu sumber hukum Islam. Yang kedua, yaitu hadis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Pertemuan kali ini adalah hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Dalam pembahasan ini setidaknya ada 5 hal yang harus kita kuasai sebagai mahasiswa yang mengikuti pembelajaran materi yang kelima ini. Kemudian yang pertama adalah definisi hadis. Kemudian yang kedua adalah jenis hadis. Yang ketiga adalah kedudukan hadis. Yang keempat adalah fungsi daripada hadis. Yang kelima adalah kualitas hadis. Rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang pembicaraan, langsung saja kita mulai dari yang pertama adalah definisi hadis. Definisi hadis secara bahasa dan istilah. Definisi hadis secara bahasa adalah baru. Hadis secara bahasa adalah baru. Apa saja yang kita lihat baru itu disebut dengan hadis. Sekarang, pada zaman sekarang atau pada zaman modern, maka orang Arab mengatakan fil asril hadis, pada zaman sekarang ini. Fil asril hadis, pada zaman sekarang ini. Artinya masih baru-baru. Adapun secara istilah, maja'a minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Yang hadis adalah apa saja yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan hadis. Kemudian yang kedua adalah jenis hadis. Kalau kita perhatikan dari definisi hadis tersebut, terdapat 3 jenis hadis. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yang kedua adalah hadis fi'liyah, dan yang ketiga adalah hadis takririyah. Apa yang dimaksud dengan hadis qauliyah? Yaitu cerita atau suatu yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan, dan melalui lisan Rasulullah SAW disampaikan kepada sahabat, itu disebut dengan hadis qauliyah. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'liyah, hadis atau suatu penyampaian Rasulullah SAW yang berupa perbuatan. Contohnya seperti cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat, kemudian ditiru oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah hadis takririyah, hadis yang berupa seperti ketetapan atau cara Rasulullah dalam menanggapi, merespon yang dilakukan oleh para sahabat, tidak melarang dan tidak menyuruh. Itu disebut dengan hadis takririyah. Seperti contohnya hadis takririyah itu adalah ketika para sahabat dan Rasulullah sendiri dalam suatu waktu sedang kehabisan makanan dan mereka bingung apa yang harus dimakan. Pada saat itu para sahabat memakan binatang atau hewan yang bernama dog. Dan saat itu dog itu tidak pernah ditemukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah melihat sama sekali apakah itu haram atau halal. Maka para sahabat memakannya dan Rasulullah SAW diam dan tidak memakan. Walaupun Rasulullah tidak memakan binatang tersebut, tapi Rasulullah tidak melarang para sahabat untuk memakan binatang tersebut. Ini disebut hadis takririyah. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan hadis. Bagaimana kedudukan hadis dalam hukum Islam? Kedudukan hadis dalam hukum Islam merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Artinya, kita tidak menemukan dalam Al-Quran, maka kita harus melihat dalam hadis dulu sebelum ke sumber yang lain. Apabila nanti tidak ada dalam hadis, baru kita cari sumber hukum Islam yang lain seperti ijtihad. Masih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah fungsi hadis. Fungsi hadis ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bayan takrir,
yaitu penjelasan sebagai bentuk penegasan. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir, penjelasan sebagai bentuk penafsiran untuk menjelaskan sesuatu. Kemudian fungsi hadis yang ketiga adalah bayan tasyri', untuk menetapkan suatu hukum. Yang pertama adalah bayan takrir, atau menjelaskan sebagai bentuk penegasan bahwa di dalam Al-Quran, contohnya seperti Al-Quran, firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang bisa menyaksikan, barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kelihatannya Al-Quran ini masih seperti bentuknya umum, maka lebih ditegaskan dalam hadis, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Artinya apa? Ketika menjelang bulan Ramadan kita melihat bulan, maka kita berpuasa. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir, yaitu penjelasan bentuknya menjelaskan atau bentuknya menerangkan kepada kita. Contohnya dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, ada perintah sholat, dirikanlah sholat. Seperti apa sholatnya kita tidak tahu. Apa yang harus dilakukan pertama dan yang kedua dan seterusnya kita tidak tahu. Maka hadis datang untuk menjelaskan hal itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana para sahabat melihat Rasulullah sholat, maka begitulah para sahabat melakukan sholat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, apabila masih terlihat umum bentuk daripada firman atau kalam Allah itu, maka akan biasanya dijelaskan oleh Muhammad SAW. Kemudian fungsi yang ketiga adalah bayan tasyri', penjelasan sebagai bentuk penetapan hukum. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya khamar itu adalah sesuatu yang haram, hukumnya haram. Seperti apa ukurannya, batasannya? Maka oleh Rasulullah SAW pernah bersabda, sesuatu yang memabukkan, yang bisa memabukkan sedikit atau banyak, maka itu adalah haram. Walaupun khamar itu sedikit, walaupun khamar itu tidak memabukkan, tapi itu tetap haram bagi kita kaum muslimin. Kemudian rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir adalah kualitas hadis. Kualitas hadis ini setidaknya ada 4 macam. Yang pertama adalah kualitas hadis yang sahih. Kedua adalah hasan. Ketiga adalah dhaif, dan yang keempat adalah maudhu'. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian penjelasan singkat tentang materi yang kelima, yaitu hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.